biasanya kita pancing, apa yo mau cukup seperti ini ya, jadi publikasi gitu. Saya rasa ini bukan goal akhir gitu kan. Biasanya kita minta mereka untuk ikut kompetisi Eropa, Brasil, Australia. Indonesia itu satu-satunya dari Asia, dan Indonesia itu diwakili oleh siapa? Oleh Amikom. Apa namanya juga penting juga nih di Amikom untuk mengurusi banyak hal. Ini yang menarik nih Prof Rini. Kira-kira bagaimana sih untuk mengatur semua jadwal yang ada? Bahkan mungkin juga bukan hanya Prof Rini, yang lain juga banyak aktivitasnya. Tapi di Amikom pun juga istilahnya bukan jadi sekedar sampingan, atau justru malah ini juga totalitas di Amikomnya. Gimana nih Prof? Kok bisa demikian gitu? Ya, jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu adalah dalam kerangka tridharma yang dilakukan oleh Amikom. Amikom itu ingin memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Ya, memberikan kontribusi Amikom itu siapa tuh? Ya orang-orang di dalamnya, ya dosen, ya tenaga kependidikan, ya mahasiswa, begitu ya. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Satu, pendidikan pengajaran. Pendidikan pengajaran itu gimana caranya kita memberikan pembelajaran yang baik kepada mahasiswa sehingga bisa mereka mencapai capaian pembelajarannya, ya kan? Nah, pendidikan pengajaran ini tentu tidak hanya nanti untuk di Amikom saja begitu ya, tetapi termasuk keluar sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi ada satu pendidikan pengajaran, yang kedua itu penelitian, yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, penelitian kita lakukan kolaborasi dengan banyak perguruan tinggi, kolaborasi dengan banyak instansi, termasuk saat ini kita itu sedang melakukan penelitian kerjasama dengan 49 instansi di Eropa, Brasil, Australia. Indonesia itu satu-satunya dari Asia, dan Indonesia itu diwakili oleh siapa? Oleh Amikom. Ya, jadi ada 46 negara dari 46 institusi, yaitu baik dari perguruan tinggi, dari perusahaan besar begitu ya, yang ada di Eropa. Kemudian ditambah 3 di luar Eropa, itu Brasil, Australia, dan Indonesia. Nah, ini kita melakukan penelitian seperti itu. Nah, penelitian ini mengimplementasikan teknologi-teknologi terkini untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ya, masyarakat termasuk yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu menjadi salah satu objek yang akan nantinya diselesaikan permasalahannya, yaitu tentang kebakaran hutan. Teknologi untuk membantu pencegahan, penanganan kebakaran hutan. Ya, ini penelitian satu contoh. Ya, yang lain penelitian yang kita lakukan banyak. Ya, kita ada kerjasama dengan Arab. Kita juga kerjasama dengan teman-teman yang ada di sini. Saya melakukan penelitian kerjasama dengan UGM, ya, dengan Queen Mary University of London, ya, dan sebagainya. Ini kita lakukan, kita rangkul bersama begitu supaya kita sama-sama maju dan apa yang kita buat itu berdampak besar bagi masyarakat. Yang ketiga, ini adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu apa tuh? Bahwa kita itu bisa mengimplementasikan ilmu yang kita miliki. Ilmu ini jangan hanya ditutup di dalam kelas. Ya, tetapi bagaimana caranya ini bisa membuat sesuatu bisa diberikan kepada masyarakat, atau ketika masyarakat butuh kita hadir di sana. Baik itu dari pemerintah, baik itu dari swasta, ya, ataupun dari organisasi-organisasi. Nah, kita juga mendorong dosen, terutama dosen ya, untuk bisa memiliki kepemimpinan publik. Ya, jadi tidak hanya jago kandang, ya, hebat di Amikom saja, tapi di luar tidak terdengar, tidak kenal siapa-siapa, tidak dikenal oleh siapa-siapa, kan gitu. Sehingga ini memang menjadi salah satu misinya Amikom untuk mendorong dosen-dosen ini untuk bisa berkarya di luar sana. Dan dengan berkarya itu siapa sih yang diuntungkan? Ya Amikom. Amikom itu siapa yang akan mengenal kalau kita tidak keluar, kita tidak cerita pada mereka tentang Amikom, begitu kan? Sehingga ketika ada dosen yang berkegiatan di luar, itu Amikom mensupport sekali. Jadi bukan malah, loh kok kamu malah keluar terus? Bukan, tapi ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia eksistensi dari Amikom, gitu kan, sehingga nanti otomatis calon mahasiswa juga tahu dan ikut bisa bergabung dengan Amikom, ya. Kalau terkait dengan waktu, memang betul ya, ini kerja ini hampir 24 jam, apalagi pandemi ini ya, nggak ada batas waktu. Di rumah ini ya masih online, rapat itu kadang ya bisa sampai jam 12 malam begitu ya. Kalaupun mungkin dengan teman-teman Amikom tidak, tapi kita penelitian karena internasional waktu kita berbeda, otomatis mereka melakukannya malam begitu kan. Nanti dengan asosiasi misalnya sekarang ini
kita Amikom itu ditunjuk sebagai salah satu host penyelenggara microcredential artificial intelligence, ya. Artificial intelligence ini kan menjadi ilmu yang sangat penting di akhir-akhir ini gitu ya, di era revolusi industri 4.0. Amikom bersama 11 perguruan tinggi besar yang lain itu diminta oleh Dikti untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran artificial intelligence. Kenapa? Karena kita dianggap mampu, kita dianggap maju di bidang itu, ya. Kemudian yang mengikuti ini adalah peserta dari seluruh Indonesia. Nah, kalau kita diskusi di sana sebelum ini dilakukan oleh mahasiswa untuk mahasiswa, kita sudah membantu untuk pelaksanaan untuk dosen-dosennya. Waktu itu kita undang dosen-dosen, ya. Kalau saya membantu melalui Aptikom karena Dikti meminta Aptikom untuk menyelenggarakan, dan saya sebagai koordinator PJJ dan MUK Aptikom itu kita menerima pendaftaran tuh 4.000 dosen yang ingin belajar tentang itu. Seleksi akhirnya 2.000 tes, akhirnya yang lolos itu sekitar 135 atau berapa begitu. Nah, ini kita bantu. Amikom memberikan kontribusi yang ada di sana begitu ya. Nah, setelah itu dosen-dosen ini dari berbagai perguruan tinggi kemudian diminta untuk menjadi instruktur untuk membantu para mahasiswa. Ini sebentar lagi sudah mulai dibuka, pelaksanaannya minggu depan. Ini mahasiswa dari seluruh Indonesia akan belajar artificial intelligence. Salah satu tempatnya, hostnya adalah di Amikom. Nah, kalau kita berkoordinasi seperti ini, ya otomatis waktunya kita itu ya di luar jam kerja masih nambah ya, nggak bisa strict. Saya kan jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Nggak bisa ya, ini memang kita harus all out begitu ya. Cuma memang supaya ini juga tidak terlalu berat, maka kita buat tim ya. Kalau di Amikom, Prof Yanto itu mengajarkan kita maju itu tidak sendiri, begitu kan? Kalau bisa itu bersama dengan teman-teman yang lain, sehingga kegiatan apapun kita selalu ajak tim, sehingga tidak terbebani hanya ke satu orang, begitu. Tapi ini bisa dibagi dan juga ini memberikan kesempatan yang lain juga untuk belajar, untuk mengenal orang lain, begitu kan? Gimana mereka bisa kenal teman-teman dari Dikti, teman-teman dari asosiasi, kalau tidak kita bawa mereka, kita ajak mereka untuk bekerja bersama. Begitu, Mbak. Luar biasa, Prof Rini. Ini kalau bisa dibilang nggak bisa diem gitu, Prof ya. Selalu ada saja aktivitasnya, ada aja kegiatannya, yang penting produktif ya, Prof. Iya. Produktifnya berkah. Baik, kita tahan dulu, Prof Rini. Insya Allah kita akan sambung nanti di segmen terakhir untuk menyapa sahabat MK juga yang sudah bergabung ya, Prof ya. Nanti mungkin bisa dijawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp MKFM Jogja. Silakan sahabat MK, Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan di kolom komentar YouTube kami di MKFM Jogja. Dan kita akan kembali usai menyimak informasi berikut ini. 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, ternyata kalau di usia 27 tahun saja sudah bisa menginspirasi, kira-kira apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya ya, Prof Rini ya, insya Allah akan semakin gemilang, semakin inovatif, inspiratif, dan kreatif. Nah, kira-kira Prof Rini ini mungkin juga untuk sahabat MK. Untuk menjadi kreatif ini kan tidak hanya sebuah instansi saja, tapi juga disokong oleh individu-individu di dalamnya. Kira-kira gimana Prof untuk bisa ya setidaknya menjadi lebih kreatif di tengah pandemi COVID-19, walaupun juga mungkin ada yang bukan sivitas akademika Amikom juga nih Prof ini. Ya, sebenarnya kuncinya adalah kita mau gitu ya, kita mau melihat keluar apa yang dibuat oleh orang lain, kemudian juga kita mau melihat apa yang menjadi permasalahan orang lain begitu, dan yang penting adalah bagaimana kita peduli dengan orang lain. Nah, kalau terkait dengan hal apa yang bisa kita lakukan, itu sebenarnya kan kita itu manusia secara alamiah diberikan kemampuan untuk melakukan imitasi. Ya, imitasi. Imitasi ini apa? Ya, nyontoh dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, minimal, ya, minimal. Kalau bisa tidak hanya imitasi, tapi juga melakukan inovasi, menambahkan sesuatu di dalamnya, ya. Tapi yang penting pertama kita tahu dulu orang lain itu melakukan apa, sehingga kita juga bisa melakukan apa. Nah, kalau dalam hal seperti ini biasanya memang kalau teman-teman itu kita minta untuk banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca. Ya, salah satunya bisa ikut conference gitu ya. Misalnya kita di Amikom itu menyelenggarakan seminar international conference ya, yang sudah tahunan itu ada, kemudian yang setiap 2 tahun itu ada. Di situ menghadirkan para peneliti tidak hanya dari nasional tapi juga internasional ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan lebih dari 18 negara yang
bergabung di dalam conference kita, di situ itu kan banyak sekali sebenarnya sharing inovasi yang mereka lakukan, ya kan? Walaupun tidak semuanya pas banget dengan yang punya kita yang ada di tempat kita, tapi setidaknya kita tahu, oh bisa tahu kita lakukan dengan cara seperti itu, gitu kan? Nah, kita bisa kemudian detailnya gimana ya, caranya gimana ya? Nah, itu yang kita ajarkan ke mahasiswa juga begitu. Jadi pertama biasanya sebelum UTS itu kita ajari mereka dengan ilmu-ilmu dasarnya. Ya, ngajari pun tidak selalu bahwa saya yang cerita di kelas, tidak, tetapi kita akan pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, kita pancing dengan diskusi-diskusi begitu, sehingga mereka bisa menguasai materi dasarnya. Menguasainya tidak hanya mendengarkan dari saya, tetapi juga melakukan pencarian terkait ya, dikasih buku, kita minta untuk melihat keluar apa-apa saja yang terkait dengan bidang itu untuk menguasai materi dasar. Ya, termasuk kita kasih bahan diskusi, dibuat kelompok dan seterusnya. Kalau sudah ketemu materi dasarnya dapat gitu ya, pemahaman utamanya dapat, lalu kita minta mereka untuk mereview yang paling gampang itu adalah mereview dari paper ya, paper-paper yang ada di luar sana, baik itu di conference kita ataupun di jurnal-jurnal yang lain begitu yang related dengan suatu topik tertentu. Misalnya kalau saya biasanya kasih satu kasus, oh ini kita tentang transportasi misalnya. Apa saja nih inovasi orang lain yang terkait dengan transportasi. Saya kasih masalah ini loh, kebetulan saya mungkin menjadi konsultan di salah satu instansi di pemerintah begitu ya, terkait permasalahan tersebut. Saya ceritakan di instansi ini punya permasalahan begini. Ini loh kata pakar tentang permasalahan ini, apa hal-hal yang bisa dilakukan begitu ya. Kan kalau kita menjadi konsultan tuh timnya biasanya banyak, kayak misalnya di transportasi nanti timnya ada ahli transportasi begitu kan. Nah, apa kata mereka itu saya cuplik begitu ya. Saya share kepada teman-teman mahasiswa untuk memahami konteks permasalahan. Terus setelah itu cari paper, jurnal yang terkait dengan itu, yang bisa mensupport dengan itu gitu kan. Nah, teman-teman review, kira-kira jurnal-jurnal itu bisa membantu nggak menyelesaikan masalah yang ada di sana? Apa irisannya apa? Hal apa yang masih kosong, masih bolong, masih harus kita tambahi ya. Gunakan ilmu yang kita pelajari sebelum UTS tadi untuk masuk ke sini. Tambahkan inovasinya apa? Ya 3 atau 4 poin begitu terkait dengan inovasi. Jadi sudah mereka dapat ide begitu. Biasanya kita minta untuk presentasi, kita berikan masukan begitu kan. Kalau sudah ide ini nggak bisa jadi sesuatu kalau tidak dikerjakan begitu kan. Kita bimbing bagaimana mendesainnya, bagaimana sampai mengimplementasikannya begitu kan, sampai ini jadi diuji begitu ya, cara mengujinya itu seperti apa supaya nanti pertanggungjawaban performanya itu ada begitu. Lalu kalau sudah kita minta mereka satu untuk publikasi ini dengan cara apa tadi, tugas-tugas yang dari pertama dari review, kemudian dari membuat desain, kemudian membuat modelnya, mengimplementasikannya, melakukan pengujiannya. Ini semua bahannya sudah ada. Kita susun, saya kasih template. Saat ini kita sedang ada conference kerjasama dengan mana. Biasanya Amikom nanti membuat kerjasama, baik itu yang kita selenggarakan sendiri ataupun oleh perguruan tinggi lain yang dalam satu konsorsium dengan kita. Kasih template-nya, susun apa yang kemarin sudah dibuat, dipresentasikan itu dalam format ini gitu kan, sehingga nanti mereka bisa melakukan publikasi. Kita bantu bagaimana proses sampai itu menjadi terbit begitu ya. Pembiayaan pun kita bantu, ada yang dibantu dari Amikom begitu ya, ada yang dibantu dari mungkin bagian dari penelitian kita. Kalau penelitian kita terkait ya, kita ada pendanaan dari pihak luar, itu nanti sebagian kita share untuk pendanaan publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau sudah jadi karyanya, biasanya kita pancing, apa ya mau cukup seperti ini ya, jadi publikasi gitu. Saya rasa ini bukan goal akhir gitu kan. Biasanya kita minta mereka untuk ikut kompetisi, atau kalau kebetulan saya ada pekerjaan yang terkait dengan itu, ini saya tawarkan kepada pemberi kerja. Apa-apa yang mereka buat ini menjadi bagian solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi seperti itu. Gimana caranya membuat mereka kreatif? Ya kita kasih idenya, kita kasih caranya, kita kasih jalannya begitu kan. Jadi memang semuanya itu sudah ada roadmap-nya begitu ya, supaya bisa membuat teman-teman baik mahasiswa, dosen itu
bisa kreatif ya melihat permasalahan yang ada. Ya tim-tim penelitian saya biasanya, kalaupun saya dapat penelitian, saya ajak teman-teman yang lain supaya itu tadi mereka punya pemahaman yang sama juga, dan harapannya setelah ini mereka punya pola pikir yang sama diduplikasi. Nanti ajak teman yang lainnya sehingga semakin banyak teman-teman yang bisa gitu. Siap, sangat dinamis ya, Prof. Ya. Pergerakannya luar biasa memang. Akhirnya untuk maju dari dosen, dari tenaga pengajar pun juga harus mendorong dengan betul-betul, dengan serius gitu ya, Prof. Masya Allah. Siap. Prof, ini karena ternyata kita sudah di ujung kebersamaan, tapi semoga bisa ketemu lagi dalam kesempatan. Tapi barangkali di penutup ini, Prof, ada satu harapan besar Prof Rini di usia Amikom yang ke-27 tahun, kira-kira apa nih, Prof? Oke, baik. Apa sih hal yang paling penting ya di dalam kehidupan kita ini? Kita itu akan menjadi, ya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini juga begitu harapannya, apapun yang terjadi, mahasiswa Amikom banyak itu bukan satu hal yang terpenting, tetapi bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini bisa dididik, bisa menjadi sesuatu, bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, kita ingin di dalam Amikom yang ke-27 ini bisa bertumbuh bersama, baik itu dosen, tenaga administrasi, mahasiswa, bahkan sahabat-sahabat kita di luar sana, untuk bisa tumbuh bersama dalam budaya kreatif. Gitu, Mbak. Siap, bertumbuh bersama dalam budaya kreatif ya, Prof Rini. Terima kasih banyak, semoga selalu maju, selalu gemilang, tidak hanya Amikomnya saja, Amin. tapi juga setiap sivitas akademikanya juga semakin maju, semakin berprestasi, Amin. kreatif, inovatif. Prof, sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu. Sama-sama, Mbak Konita. Siap, semoga bisa ketemu lagi Prof ya di lain kesempatan ya. Siap. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sahabat MQ perbincangan kami bersama Prof Rini. Mohon maaf belum sempat tersapa interaksi dari Anda karena ternyata waktu 1 jam tidak terasa ya sudah berlalu. Semoga di lain kesempatan bisa berrezeki ketemu lagi ya sahabat MQ dengan Prof Rini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, sudah menyimak begitu. Dan tentunya akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Konita Jasmine pamit. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.